Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Bunda Rosi, channel yang sederhana yang menyajikan video-video sederhana juga seputar kehidupan ibu rumah tangga. Nah, seperti video kali ini Bunda Ros mau share ya. Bunda Ros mau budgeting bulan Maret ya. Emang nih ini udah tanggal berapa ya? Udah tanggal 11-an nih, udah tanggal 12 gitu. Tapi Bunda Ros baru up sekarang dikarenakan kan Bunda Ros tuh budgetingnya sesuai dengan tanggal gajian. Karena Bunda Ros tuh gajiannya per bulannya ada 2 kali ya, per bulannya tanggal 5 sama tanggal 20. Jadi otomatis Bunda Ros budgetingnya minggu kedua minggu pertama di bulan Maret ya. Nah, tapi Bunda Ros biasanya bikinnya per 2 minggu. Tapi Bunda Ros sekarang mau bikinnya tuh catatan budgetingnya mau sekalian 1 bulan. Jadi tanggal 5-nya tuh yang gajian 2 juta gitu, sama yang tanggal 20-nya 1.450.000. Karena gajian 1 bulan tuh totalnya ada 3.450.000. Bagaimanakah cara Bunda Ros mengatur gajian 3.450.000 dengan bisa nabung atau tidak gitu? Simak terus video Bunda Ros, jangan di skip ya. Nah, ini Bunda Ros tuh pertama kita masukin ke yang tanggal 5, yaitu yang nominal gajiannya yaitu 2 juta. Di sini Bunda Ros tuh ada beberapa kategori ya, yaitu ada kewajiban, kebutuhan, sedekah, dan juga keluarga. Nah, untuk kewajiban yang pertama nih ada SPP pengajian yaitu 150 untuk Bunda Ros, untuk kakak Sakira, dan untuk juga jam-jam. Nah, untuk SPP itu kan masuk per bulan ya, jadi kita bayarnya dimasukin ke tanggal 5-nya, tanggal 20-nya berarti kita nggak bayar lagi. Terus untuk BPJS orang tua juga masuk ke awal bulan yaitu 100.000, otomatis tanggal 20-nya enggak. Untuk listrik juga masuk per awal gajian per bulan, jadi 100.000 dimasukin pada tanggal 5-nya gitu, tanggal 20-nya tidak ya. Untuk sampah tuh, kalau untuk sampah itu per 2 minggu ya Bunda Ros masukinnya. Jadi per 2 minggu tanggal 5 10.000, tanggal 20 10.000. Untuk pajak motor juga sama ya. Ini dimasukinnya pas tanggal 5 40.000, pas tanggal 20 juga sama 40.000. Untuk orang tua, untuk jajan orang tua tuh pas tanggal 5 tuh Bunda Ros kasihnya 200.000. Kalau untuk tanggal 20 kasihnya 100.000, dikarenakan kan yang uang yang didapat tuh, gaji yang didapat tanggal 5 tuh lebih besar daripada di tanggal 20, jadi menyesuaikan gitu ya. Kalau untuk kuota nih, untuk kuota tuh kadang-kadang ini tidak sama ya gimana habisnya masa aktifnya. Jadi kalau untuk kuota tuh dimasukin dulu yang kemarin itu 72. Nah, untuk tanggal 20 Bunda Ros skip dulu ya, nanti lihat nanti. Nah, ini untuk kategori kebutuhan ada belanja bulanan untuk groceries ya 300.000 di awal bulan dan tanggal 20-nya tidak. Terus untuk belanja mingguan tuh sama ya, tanggal 5 sama tanggal 20 300.000 sama 300.000. Untuk galon dan gas sama juga, itu per 2 minggu sekali ya 100.000 sama 100.000. Untuk bensin juga sama ya, nominalnya 50.000 sama 50.000. Kalau untuk beras tanggal 5-nya 80.000 dan tanggal 20-nya 100.000 dibedain gitu ya. Nah, kalau untuk kategori sedekah ini ada Odot One Day 1000 yang komunitas sedekah ya, komunitas yang bergerak di bidang sedekah, menyantuni anak yatim, panti jompo, dan juga wakaf masjid. Nah, Martadillah juga sama ya, ini tapi dimasukinnya pas tanggal 20-nya ya. Nah, untuk RT Kiki, kalau untuk RT Kiki ini per tanggal 5 sama per tanggal 20-nya sama nominalnya ya. Jadi untuk ketiga ini sama nominal sekitar 50.000 gitu. Tapi kalau untuk RT Kiki itu tanggal 5 sama tanggal 20. Untuk pengajian juga sama ya, ini 2 minggu sekali ya ada pengajian rumah Bunda Ros. Jadi tanggal 5 150 dan tanggal 20 juga 150 juga. Nah, untuk keluarga ini ada kakak Sakila ya 100.000, ini juga sama di tanggal 5 sama di tanggal 20. Nah, kalau untuk jam-jam sama Bunda Ros tuh menyesuaikannya ada sisanya berapa. Jadi fleksibel ya sobat-sobat Bunda Ros semuanya. Nah, bagaimana nih kabarnya sobat-sobat Bunda Ros semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh gitu ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hari ini, berikhtiar atas hari kemarin, berikhtiar untuk hari esok, dan beristighfar atas hari kemarin. Jangan lupa untuk selalu selalu bahagia ya, karena dengan kita bahagia orang-orang yang dekat dengan kita tentu akan ikut bahagia juga. Aduh, mohon maaf ya ini sedikit seret. Nah, semoga juga
keinginan sobat bunda semua, sobat-sobat bunda semuanya, hajat-hajat sobat-sobat bunda semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini saatnya yang paling menyenangkannya sobat-sobat bunda semuanya, yaitu saatnya memasukkan uang ke dompet pintarnya. Nah, ini dengan dompet pintar seperti ini ya, yang Bunda Ros rasakan sendiri itu sangat bermanfaat sekali ya sobat-sobat bunda semuanya. Dulunya tuh Bunda Ros tuh pakai amplop dulu ya, sempat pakai amplop ditulisin namanya tuh kebutuhan-kebutuhan gitu. Tapi tidak berselang lama gitu ya, Bunda Ros akhirnya disatuin lagi ke satu dompet gitu. Jadi mau kebutuhan, mau kewajiban, mau buat keluarga, mau buat sedekah gitu, jadi disatuin gitu. Jadi pertama-tama Bunda Ros tuh merasa tuh perasaan uang tuh banyak gitu ya. Ternyata pas pertengahan perjalanan, saat seiringnya perjalanan, hari keberapa, minggu keberapa, uang tuh ternyata dipakai buat apa, yang harusnya buat misalnya kewajiban dipakai buat kebutuhannya, harusnya kebutuhan dipakai kewajiban, jadi rancu gitu ya sahabat-sahabat Bunda Ros semuanya. Tapi dengan ada dompet pintar seperti ini, jadi keuangan kita tuh termanage gitu ya. Jadi kita tahu keuangan kita itu keluarnya buat pos mana saja, keuangan kita tuh keluarnya buat mana-mana saja. Jadi kita tuh nggak kepikiran gitu uang tuh kemana aja, perginya kemana aja gitu, ke A, ke B, ke C gitu. Tapi kalau seperti ini, kita bikin budgeting, kita masukin ke dompet pintar, jadi uangnya tuh tertata gitu, kemana tujuannya tuh jelas ya sahabat-sahabat Bunda semuanya. Itu sih yang Bunda Ros rasakan gitu ya. Jadi kita juga jadi lebih bisa berhemat gitu, kita bisa nabung gitu ya, walaupun tidak terlalu besar gitu, jadi dari sisa-sisa budgeting. Nah, seperti ini Bunda Ros juga memang tidak bisa menabung di awal ya, tidak ada di situ tuh, tidak ada kategori nabung di awal. Jadi Bunda Ros tuh tunggu tabungannya tuh, emang tabungan, kalau untuk tabungan itu memang dari penghasilan suami Bunda Ros itu terpisah dari dana darurat, sisa dana darurat. Jadi kalau dari budget seperti ini, jadi Bunda Ros dari sisanya gitu, jadi ketahuan sisanya berapa disimpan per slotnya. Itu yang Bunda Ros tabung gitu. Memang tidak terlalu banyak, tapi nanti kita ada sisa, kita masukin ke tabungan suka-suka atau ke tabungan happy-happy. Nah, Bunda Ros tadinya tuh kan tidak tahu ada dompet pintar seperti ini. Bunda Ros tuh taunya tuh pertamanya dari IG-nya Fitri Handayani ya. Lihat ada dompet seperti ini. Akhirnya Bunda Ros cari-cari di Lazada dan dapat ini. Dompetnya juga harganya tidak terlalu mahal, yaitu 28.000. Tapi barangnya bagus sekali ya menurut Bunda Ros tuh. Bunda Ros udah pakai dompet ini selama 22 tahun ya. Tapi sampai sekarang tuh dompetnya masih bagus ya sahabat-sahabat Bunda Ros tuh, masih kelihatannya tuh nggak lecek, nggak gimana gitu ya. Nah, untuk yang belum memakai dompet pintar ataupun belum yang pakai sistem budgeting, coba deh dicoba nanti gimana rasanya. Jadi kita lebih tertata rapi, termanage seperti manajer keuangan. Nah, ini dia nih ya, Bunda Ros tadi udah masukin ya uangnya sesuai dengan kategori yang sudah ditulis-tulis di sini. Tapi takutnya ada yang ketinggalan, jadi kita stabilin dulu ya sahabat-sahabat Bunda Ros nih. Kayak ini nih ya, kayak buat apa nih ya, buat sampah nih, buat sampah kita sampah udah ya, ini buat pajak motor ya, buat pajak motor tuh 40.000 ya, kita stabilin dulu. Nah, ini dia di tanggal 5 ya, kita pakai fisik uangnya dulu tanggal 5 karena tanggal 5-nya udah gajian. Kalau untuk tanggal 20-nya nanti kita mungkin di next video selanjutnya ya, dengan yang sudah gajian dengan ada fisik uangnya gitu. Nah, ini untuk jajannya orang tua ini 200.000 ya sahabat-sahabat Bunda Ros. Kenapa nih ya untuk jajan orang tua tuh dimasukin kewajiban sama Bunda Ros? Karena menurut Bunda Ros tuh salah satu bakti kita juga ya kepada orang tua, walaupun tidak besar nominalnya, tapi kita dengan mengasihi ke orang tua, memberikan mengasihi ke orang tua itu bukan hanya nominal uang, dengan perhatian juga. Tapi mungkin ini salah satunya, selain perhatian juga kita kepada orang tua ya, salah satu bakti kita kepada orang tua. Nah, ini terus tadi ini buat ini buat sedekah ya, buat sedekah ini yang ke RT Kiki ya, ini masuk ke celengan yang buat fakir miskin, amilin gitu. Nah, ini selain pas tanggal gajian, Bunda Ros juga suka masukin tuh ke sedekah subuh. Kalau misalnya ada sisa belanja atau sisa apa gitu, dimasukin dengan jangan lupa kita berdoa, kita mohon ampunan gitu.
Dan juga kita panjatkan juga untuk apabila kita ada orang tua yang sudah almarhum, kita juga berdoa semoga ada pahalanya buat almarhum atau almarhumah gitu orang tua kita. Nah ini tadi buat kakak Sakila, terus ini ada sisa, ternyata ada sisanya tuh 160 ya. Jadi untuk jam-jam 60.000, untuk Bunda Ros 100.000. Jadi untuk jam-jam sama Bunda Ros tuh menyesuaikan. Nah buat sobat-sobat Bunda Ros semuanya, Bunda Ros juga belum mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan sobat-sobat Bunda Ros semuanya yang sudah klik, yang sudah share, yang sudah komen positif, yang sudah subscribe, yang sudah share video Bunda Ros ya. Aduh Bunda Ros ucapkan hatur nuhun sekali, karena tanpa dukungan sobat-sobat Bunda Ros baik yang sudah lama, teman-teman online Bunda Ros semuanya, sobat-sobat Bunda Ros semuanya, ataupun yang baru bergabung, Bunda Ros ucapkan hatur nuhun jazakumullah khairan kasiran. Semoga hanya Allah yang bisa membalasnya. Nah ini Bunda Ros bikin seperti ini bukan bermaksud apa-apa ya, hanya sekedar share saja, karena kebutuhan pemasukan, gaya hidup semuanya semua rumah tangga tuh berbeda-beda. Yang penting kita selalu bersyukur, berikhtiar, dan bertawakal, itu sih yang paling pentingnya ya. Nah ini dia ya untuk gajian di tanggal 5 gitu ya. Jadi terus terang Bunda Ros belum bisa menabung di awal, menyisihkan untuk tabungan, tapi dari sisa saya budgeting Bunda Ros bisa nabungnya. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi di video Bunda Ros selanjutnya.